terkait dengan menyangkut masalah tunjangan. Karena BKD sekarang lagi keliling untuk memberikan semacam sosialisasi terkait peraturan daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022-2023. Jadi informasi tersebut juga disinggung tentang masalah TPP. Duduk kan? Disinggung masalah TPP. Ya. Jadi seperti itu intinya, bahwa untuk masalah TPP itu kita masih berharap sesungguhnya, tapi ya kebijakannya ini kita nggak tahu. Dicabut sudah Pak yang dipekerjakan itu kan? Iya. Sudah dicabut memang peraturannya tuh. Kemarin aku baca itu yang peraturan tentang tenaga yang diperbantukan itu Bang. Sebentar. Iya. Sebentar. Keluar dulu bos. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana? Ya, saya lagi di kantor sih. Iya. Ya, sama. Siang. Gimana kabar? Tarakan. Baik, Pak. Ya. Berubah wajah pansel. Ya. Mana Pak? Tambah seger Mana Pak Martin? Ya. Oh ya. Nggak ada Pak Martin. Gimana Pak Darmin? Ya, jadi Siapa? Baru saya sampaikan Ibu Hadijah tadi bahwa tadi ada sosialisasi dari BKD terkait dengan program untuk sosialisasi di tahun 2023. Termasuk yang dibahas menyangkut masalah anggaran untuk TPP. Nah, di situ dia menyampaikan tentang banyak perubahan regulasi yang berlaku di instansi, termasuk di dalamnya adalah di Bawaslu, di KPU. Ini ada aturan tentang masalah dihapusnya tentang masalah aturan guru yang dipekerjakan. Guru yang dipekerjakan di sekolah umum. Nah, terkait dengan itu maka hal yang terkait dengan masalah TPP itu sudah tidak dilanjutkan lagi karena adanya aturan. Itulah yang membuat kita resah dan gelisah, karena payung hukumnya sudah tidak dinonaktifkan oleh pusat sendiri, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat banyak, sebab aturan itu sudah ada dihapus oleh dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Seperti itu Bu Hadiah. Ya. Jadi di dalamnya itu sudah tidak ada sebenarnya ini. Jadi kita yang di Kementerian Agama menunggu waktu aja untuk ditarik kembali ke induk. Oh gitu. Dikembalikan gitu kan, dikembalikan di induk kita. Kembalikan ke induknya. Nah itu yang masih simpang siur nih Pak. Apakah kita masih boleh bekerja di bawah naungan mereka atau tidak? Begitu kayak kalau menurut anunya itu kan ya, kalau menurut judulnya dipekerjakan, otomatis kita sebenarnya sudah tidak bisa kan, begitu ya? Artinya titipan. Kita ini kan memang dari awal memang sudah titipan. Cuma dari segi kembali lagi ke masalah kebutuhan,
mungkin bisa menjadi sebuah alasan bahwa di tempat kami bertugas memang masih memerlukan kita. Dan bila mana itu menjadi alasan, berarti kita harus mencari kekuatan dari instansi kita, umpamanya dari SMA, SMK, surat pernyataan dari sekolah membuktikan bahwa kita masih dibutuhkan. Dan itu bisa dianukan ke dinas provinsi dan ditembuskan ke BKD sebagai telaah. Tapi itu disuruh milih Pak nantinya. Milih artinya kita mau pindah instansi, begitu kan judulnya jadinya? Ya, kalau saya sih kalau memang dipilih untuk yang disampaikan Bu Hadijah tadi bahwa disuruh milih, bagus kita patenkan aja di instansi Kementerian Pendidikan. Iya, cuma sekarang begini, oke kita boleh ngajukan, umpamanya lah, kita dapat pemetaan dibutuhkan, begitu kan? Nah, ini kayak pindah sekolah, kayak pindah sekolah ceritanya. Kita dari sekolah yang mau menerima, kita harus minta persetujuan dulu. Nah, tetapi dari instansi kita, kira-kira mau melepas atau tidak? Nah, itu dia. Apakah dari Kanwil bisa Karena kemarin kita? Pak siapa itu yang di kantor Kanwil itu ditahan, Pak. Satu aja yang terlepas kemarin itu. Pak siapa itu, Pak? Pak Amar. Pak Amar. Iya, Pak Amar, Basmar itu kan lolos dia pindah instansi, Pak Basmar, Haji Basmar. Iya, pindah nah, begitu ini. Pak Ismail, ke Kesra beliau Pak. Nah, sekarang Pak Ismail ikut juga mau mengajukan. Pak Saipi sudah tidak menandatangani rekomendasinya pindah, Pak. Tapi kelihatannya berhasil pindah dia ke Pemda. Siapa? Pak Ismail. Pak Ismail. Masa kalau Pak Basmar iya sudah pindah dia, nggak tahu kalau Pak Haji Ismail. Kalau Haji Ismail kayaknya sudah mulai bekerja di Pemda. Haji Ismail. Nah sekarang kita kira-kira sesuai telaah dari dari sekolah lah, instansi kita dari cabang juga pastinya, kemudian dinas pendidikan, provinsi kan ke BKD tuh telaah jabatannya kan. Nah sekarang kalau saya takut lagi dari Kanwil provinsi nanti yang susah lagi nggak mau merekomendasikan kita pindah gitu, nah Pak. Harus kita koordinasi dulu. Nah itu yang harus menjadi perhatian juga bila mana kita mau memilih di antara bertahan atau sekaligus pindah. Itu lagi apakah dari Kanwil mau melepas kita untuk pindah atau gimana kan? Itu masalahnya. Itu harus kita koordinasikan dulu sebelum kita maju untuk mengurus surat menyurat permohonannya, begitu kan? Iya, betul. Karena ini akan berlaku dari 1-2 bulan ke depan ini. Jadi mungkin kalau kita belum ditarik ke sana, tapi minimal itu kita punya sudah di stop tuh. TPP sudah di stop, jadi tinggal kita lagi apakah kita masih bertahan di tempat kita saat ini atau kita mau pindah, sekalipun imbasnya ketiadaan TPP, sambil menunggu kebijakan dari Kementerian Agama Wilayah untuk mengambil alih kita. Mereka mengerti keadaannya begini, takutnya mereka belum paham. Begitu Pak. Nah kemudian juga Bu Hadijah, kita juga mereka juga sebenarnya tidak secepat itu mau menarik kita kalau tidak jelas tempatnya di mana. Kemudian paling ditarik ke madrasah, Pak. Ditarik ke madrasah paling. Kalau umpamanya kayak Pak Anselius ini ditarik ke mana? Iya, paling tarik ke kantor penyuluh. Iya. Ke kantor. Iya, ke kantor. Tarik ke kantor. Iya, ke kantor. Sebab
Itu semua harus di ini dulu semua. Biru. Harus di ini dulu. Nah, harus. makanya tadi itu kan aku sudah menyampaikan di kepegawaian. Jadi yang menjadi pertanyaan dia itu begini, Pak. Yang maksudnya masih bisa sajakah bekerja di situ maksudnya? Kan dengan tidak adanya TPP, artinya begitu kan, artinya kita tetap mengabdi di situ, masih bolehkah oleh pemerintah daerah, begitu kan, maksudnya ini kan hanya keterkaitan dengan hak kan katanya, bukan pekerjaan, dia bilang begitu. Kalau saya sih justru diminta dari sini, karena saya sudah bicara tadi dengan kepala sekolah, malah dia pertahankan saya, mengatakan bahwa Bapak harus dipatenkan di sini. Sebab mulai dari awal SCPNS sudah mulai di sini. Kemudian yang kedua sangat dibutuhkan tenaganya di sini. Kami tidak ikhlas kalau Bapak meninggalkan dalam kondisi seperti ini. Masih membutuhkan, kan guru agamanya saat ini di tempat saya hanya 2. Iya. Itu artinya masih dibutuhkan. Namun kembali kepada pribadi lagi, apakah mau dengan kondisi karena ketiadaan dari TPP yang ada itu. Apakah TPP itu dengan adanya TPP, Pak Iwan ya? Halo Pak Iwan. Iya, Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Ya, pergi rapat dia, Pak. Oke. Ya. Jadi kira-kira seperti apa pergerakan kita ini? Kita harus Cepat. Bersatu lagi ini dan cepat untuk bisa cari-cari cara strategi. Kita langsung ke Kanwil Provinsi kah atau melalui Kanwil Kemenak Kabupaten dulu ini? Sambil berjalan. Betul, saya kantil aja langsung. Nah, khawatirnya tuh begini, mereka menolak kita punya wacana nih. Artinya kan dia bilang haknya kita untuk mendapat gaji sama tunjangan profesional itu kan dari Kemenak kan sudah dapat, begitu kan? Nah, kan hanya TPP yang tidak dapat begitu. Nah, yang jadi masalahnya tadi bilangnya masih diperbolehkan bekerja di situ atau tidak. Artinya kalau masih diperbolehkan saja kan artinya hak kamu sebagai guru kan ibaratnya ya masih dapat ya, masih artinya sudah terpenuhi, dia bilang begitu. Ya. Hanya tunjangan kan katanya. Artinya terpenuhi dari tunjangan. Iya, maksudnya dia kita sebagai menjalani tugas dan tanggung jawab itu terpenuhi juga sudah sebagai guru ibaratnya kan. Maksudnya dia kalau cuman itu kan ya sama lah dengan pegawai guru madrasah dan sebagainya begitu. Artinya enggak apa-apa lah tetap di situ, mungkin begitu bahasanya dia. Nah cuman maksudnya kita ini kan ya enggak nyaman juga lah kita kalau bekerja. Kalau mungkin guru madrasah saya bilang semua sama ya kan Pak. Ya, nah kalau posisi kita ini kan tidak enak, pastinya ada kesenjangan kita rasa Pasti. begitu, tersisihkan begitu. Seperti dulu lah kita ada kesenjangan. Iya, betul, terasa ada kesenjangan begitu. Walaupun kita sadar posisi kita begitu kan Pak, walaupun kita sadar posisi kita sebenarnya begitu. Nah, cuma kan kesenjangan itu kan juga bikin rasa-rasa di hati juga kadang enak tidak enak begitu kan, ada rasanya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan dia kalau memang masih bisa bekerja di situ, maksudnya mungkin ya bekerja saja. Kecuali tadi sudah tidak diperbolehkan, kita mungkin juga harus ditarik oleh instansi kita kembali, maksudnya begitu Pak. Iya. Jadi saya tahu juga peraturannya ini apakah memang harus kita dikembalikan atau masih bisa seperti itu, ibaratnya boleh bekerja. Berarti status kita apa dong di sini begitu ya kan Pak? Nanti laporannya begitu kan? Betul. Namun demikian begini barangkali saya juga kan belum melihat suratnya ini tentang aturan perubahan tadi.
regulasi tentang Ya kemarin saya sempat baca, lupa saya screenshot Pak, kasihan ini. kalau Karena saya cari-cari kan itu. umpamanya ada, kita mau baca dulu dan telaah seperti apa, apakah kita hanya Boleh bekerja gitu boleh kan, boleh bekerja, bekerja tetapi tanpa itu. tidak menjadi jaminan diberikan TPP. Iya. Kan dari kementerian juga kan atau tidak mungkin. boleh bekerja betul, atau tidak boleh sudah bekerja lintas instansi Ya. begitu kan? Artinya kalau dia menyampaikan bahwa masih boleh dan tidak ada penekanan bahwa tidak boleh menerima TPP karena sudah ada tukin. Nah ini barangkali yang harus kita carikan cara. Tapi kalau dia mengatakan silakan Tidak lanjutkan, boleh bekerja lintas instansi. ya, harus dikembalikan, ya gimana pula kita kan. Iya. Jadi Tapi Pak, teman di Jawa bagaimana ya? Mau kita tanya juga ya. siapa? Teman-teman yang Pak yang di Jawa yang pengangkatan Kemenak itu seperti apa mereka itu? Nah ini kita harus hubungi juga ini Pak Pasiano ini. Ya. Coba tanya di asosiasi guru Pak itu, kalau dia bilang tadi kita masih tetap bisa bekerja di sini dengan resiko bahwa artinya tidak ada jaminan dari pemerintah daerah, hanya kita menjalankan tugas sesuai instansi kita, ya mungkin ya pilihannya ya bekerja lah begitu kan. Nah itu yang harus kita perjelas, itu aturannya tadi, regulasinya. Iya. Apa isinya di dalam? Apakah memang kita ini karena Sebentar saya keluar dulu. dicabutnya aturan itu Kalau tadi? bunyinya Pak, bunyinya tuh nih mencabut undang-undang tentang pegawai yang bekerja di luar instansi, begitu kan? Tidak ada lagi pegawai daerah yang dipekerjakan atau pegawai pusat yang dipekerjakan di luar dari instansinya, begitu Pak? Gitu ya. Iya. Di undang-undang nomor berapa itu ya? Nah itu aku cari-cari kembali tadi, kemarin aku cari-cari kembali, aku telusuri itu riwayatnya, belum ku dapat lagi. Artinya kalau Yang jelas, Artinya kalau memang ada aturan seperti itu, mestinya yang kita ini tidak perlu dikorbankan. Ya artinya untuk yang baru saja. Kalau kita ini kan memang SK-nya dari awal, bukan keinginan kita. SK memang dari awal sudah kita di SK-kan. Cuman ya aturannya yang terbaru aja yang harus diberlakukan, bukan berlaku surut. Iya. Atau gini, Pak Darmis. Halo. ya. Saya mau ngomong gini. Saya ingat itu waktu menerima TPP awal itu ditanya, Bapak mau terima TPP atau tukin dari kantor asalnya. Nah, mungkin kalaupun nanti kita masih dipekerjakan di sekolah yang sekarang, kita dikembalikan ke instansi, kita setelah dapat sertifikasi, kita dapat tukin kita sebagai pengganti TPP. Tapi tukin itu Pak hanya selisihnya yang dibayar Pak. Selisih antara tunjangan tukin dengan sertifikasi itu aja yang dibayar tukin. Bagian nggak dapat semua itu, nggak sama. Nah sekarang itu kalau masalah tukin itu semuanya sudah tidak ada, sudah kalau di madrasah itu tidak ada lagi istilah sertifikasi. Ya tukin. Berubah jadi tukin semua. Jadi grade-nya itu grade 9 kalau dia golongan 3. Ya, grade 12 kalau Ya, kalau dia 4, golongan 4. Jadi sama semua, dia punya nilai nominal sama. Jadi di Kalau golongan 4 berapa Pak? golongan dia akan masuk grade 12. Berapa itu biasanya? 5 juta lebih. 5 juta. Jadi dia
setara lah dengan TPP barangkali. Oh gitu. Di bawah Pak, di bawah Pak Darmin. Di bawah kah? Di bawah TPP dia. Cuman Pak, karena kita sudah sertifikasi, dia enggak dibayar full begitu Pak. Iya. Tidak ada lagi, itu memang sertifikat Tukin itu pengganti sertifikasi bagian di madrasah dengan kementerian. Iya. Jadi Kementerian Agama di kantor struktural maupun fungsional Tukin semua namanya, tidak ada lagi sertifikasi. Jadi nilainya berdasarkan grade-nya. Grade-nya itu tingkatannya maksudnya. Jadi dia tidak terima Tukin, lalu terima lagi sertifikasi. Hanya berubah nama. Jadi kalau kita guru ya Tukin juga, tidak ada lagi sertifikasi kalau dia di madrasah. Jadi seperti itu. Kalau kita di sini kan tetap sertifikasi namanya kalau masih di guru agama. Tetap ya, ada sertifikasi, nanti ada selisih sisa dari sertifikasi itu dimasukkan untuk Tukin karena lebih besar gaji kita yang golongan 4, Iya, lebih besar gaji kita daripada sertifikasi gitu kan. Jadi dibayar lagi sisanya tuh. Iya. Tapi pada akhirnya itu tidak dapat lagi selisih karena akan naik juga umpamanya tunjangan kan, Tukin. Iya. Jadi begitu naik tidak dapat sudah dia. Maka itu. Nah itu aja ya, memang yang mau diperjelas tuh kan itu aja, artinya kalau kita disuruh memilih masih mau tetap di situ atau mau Nah itu Pak yang perlu diperjelas ya Pak, apa masih kita bisa tetap bekerja di sini atau tidak, harus kembali begitu kan? Artinya bekerja di sini dengan tidak dibayar TPP, tapi kan katanya terpenuhi semua juga sudah hak-haknya begitu dari kantor begitu kan? Tapi saya rasa kalau masih masalah untuk ditariknya ke Kementerian Agama itu saya rasa itu harus perlu waktu yang panjang. Sebab kalau semua yang diperbantukan mau ditarik, kita ini mulai dari SD sampai SMA ini banyak yang diperbantukan. Yang regulasinya itu, yang aturannya tadi itu kan istilahnya semua guru agama yang diangkat oleh Kementerian Agama. Kalau kita yang di SMA ini kan hanya 7 orang. Tetapi kalau yang di SD, SMP, kalau istilahnya mau ditarik semua berarti harus Kementerian Agama harus mencarikan sekolah dulu kita baru pindah. Tapi menurut analisa saya tidak ditarik begitu. Tetap di sekolah, tetapi konsekuensinya dia tidak memberikan lagi jaminan untuk mendapatkan TPP bagi kita. Atau boleh saja dari pihak Kementerian Agama tidak bertanggung jawab bila kita menerima TPP karena dianggap ganda. Gitu maksudnya. Iya, karena sudah ada Tukinnya tadi kan judulnya. Tapi itu lagi dipersoalkan kalau masalah itu mau dipermasalahkan karena terima Tukin kan sama juga dengan yang lain. Kita kan sertifikasi aja. Iya. Karena sertifikasi kan lain posnya. Iya. Guru-guru lain juga dapat sertifikasi. Lalu yang kedua, kita ini memang wajar diberikan tunjangan karena bekerja di naungannya. Ya. Full kita di sini, tidak di tempat lain. Ceritanya kita memang dihilangkan, dipekerjakan. Sebenarnya kalau dia mau mengcover, dia membuat peraturan daerahnya sendiri, begitu kan Pak? Iya. Iya, dia punya peraturan sendiri. Artinya walaupun BKN sudah begitu, tetapi peraturan daerah kan ada otonomi daerah lagi, begitu kan? Nah, itu. Nah, inilah kita harus bicarakan, dan kita kalau bisa kita ketemu gubernur lagi. Pak Darmin. Iya. Coba nanti kalau saya usul, coba Bapak sambil ini kan ke pihak Kanwil, sampaikan masalah kita ini seperti ini sekarang itu kan.
Iya. Nah, lebih baiknya seperti apa langkah kita, baru kita tentukan. Apakah masih seperti kemarin kita ketemuan di provinsi menghadap lagi sama nomor 1 atau gimana? Begitu. Enggak, Karena kita- gini Bu. Ya oke lah, taruhlah tadi kan saya ngomong nih sama kepegawaian. Nah itulah bahasanya dia tuh begini. Itulah saya bilang tadi Bu, kalau dia bilang kan ini masalah apa dulu nih? Masalah tunjangan kah atau masalah hak kerja? Begitu. Kalau maksudnya dia masih bisa aja bekerja di situ tanpa tunjangan kan tidak ada masalah. Memang begitu kita memang tidak dapat tunjangan. Tapi hak-hak kita sebagai pegawai kan sudah dapat, dia bilang. Begitu tadi dia bilang, artinya kamu guru profesi sudah dapat gitu, gaji dapat, dia katanya gitu. Nah, hanya tunjangan kan katanya gitu. Tetapi kan artinya memang tugas pokokmu adalah itu, maksudnya tadi. Ibu ketemu dengan siapa tadi? Nah, Ibu ketemu dengan siapa tadi? enggak, sama kepegawaianku tadi Pak, saya ngomong sama kabak PU saya. Di SMA. Pegawaian mana? Nah, pegawai Kemenak. Oh, Kemenak. Ya, kabak PU Kemenak saya Pak. Tapi kan dia belum Saya tahu ngomong- itu tentang regulasi yang ada di provinsi. Nah, enggak, ya itu dia tadi kalau memang tadi maksud mungkin dia takut dia, jadi saya juga belum berani bilang. Nah, saya enggak tahu juga apakah kami enggak boleh bekerja di sini lagi atau hanya tidak boleh mendapatkan tunjangan. Kan itu dua bahasa ini kan sedikit berbeda nih artinya. Kalau arti kita boleh bekerja tapi tidak dapat tunjangan atau kita tidak boleh sudah bekerja di sini, begitu kan? Itu yang perlu diperjelas kali yang mereka mau tahu gitu. Nah Pak, menurut undang-undangnya itu gitu kan. Kalau kantor sih Pak, kalau ibaratnya kantor, otomatis mereka tidak boleh bekerja di tempat lain kecuali harus ditarik kembali dia. Nah, tidak tahu kalau guru kan. Iya. Kalau kantor kan kayak yang di Bawaslu itu harus kembali dia gitu kan. KPU, Bawaslu. Tidak boleh dia di Iya, harus kembali di Bawaslu. Kalau enggak dia memilih begitu. Berarti kita harus tanyakan ini tentang posisi kita, apakah masih bisa Iya. kita lanjutkan Itu. di sekolah yang saat ini atau memang Iya. harus ditarik seperti yang Iya, peraturan itu. yang lain. Itu yang kita mau tahu ibaratnya kan. Jadi kalau artinya masih bisa bekerja kan ibaratnya kita berarti ya nyadar lah bahwa kita nggak bisa dapat TPP begitu kan. Nah cuma sekarang ini yang masalahnya apa kita masih diperbolehkan bekerja di instansi bawah naungan mereka atau tidak begitu. Dan kalau saya tambahkan, dan kalau umpamanya dia mengatakan tetap aja kamu bisa kerja di sana kalau guru, Ya. karena mengingat sertifikasi dan belum dapat tempat untuk penugasan yang baru, Ya. itu artinya kita secara mandiri nanti, secara berkelompok nanti masih bisa untuk mengajukan TPP, masih bisa mengajukan, sekalipun barangkali ada aturan bahwa kita sudah dicabut aturan itu, tapi kan istilahnya tidak sepenuhnya dicabut, bahwa di dalamnya pasti tidak termuat di dalam itu bahwa termasuk tunjangan dari pemerintah daerah. Saya rasa tidak ada. Iya. Artinya memungkinkan kita untuk mengusulkan kembali Bisa itu Pak. kalau memang Bisa dicabut TPP tahun 2023. Nah tadi ini kan saya dengarnya langsung dari BKD bahwa untuk tahun 2023 semua yang guru yang bekerja di bukan naungannya akan ditarik, kemudian tidak diberikan lagi TPP. Nah tapi saya belum perjelas tadi karena waktunya sangat singkat. Saya mau tanyakan, kalau umpamanya tetap saja di sini, apakah bisa diusulkan lagi TPP atau gimana? Ya betul tuh benar Pak Darmin. Bahasa ditarik juga itu masih rancu itu. Ditarik bagaimana maksudnya? Terus kalau mau ditarik, dikeluarkan begitu saja tanpa ada konfirmasi dari Kanwil,
Tidak mungkin juga, karena kami nyata SK dari pusat ada. Iya, dari BKN pusat, Tidak begitu, bisa kita bukan dari langsung, Kanwil. Ya. tidak bisa Kak BKD langsung keluarkan kita dari sekolah ini, karena kita SK dari Iya. awal sudah berpuluh-puluh tahun kami di sini. Lalu gara-gara keluarnya regulasi itu, lalu kita langsung disepelekan. Tidak Iya. bisa. Makanya kepala tadi itu dari wakil kepala sekolah mengatakan kalau perlu dipatenkan saja kalau memang ada caranya. Walaupun Bisa dari Pak, bisa pindah instansi itu bisa Pak, dari PNS pusat ke daerah itu bisa. bisa kan? Tapi syaratnya, ya Persetujuan. itu bisa, sangat bisa. Tetapi tergantung dari daerah tersebut. Ya kan, apakah dia mau menerima kita atau tidak, dan itu ada telaah jabatan namanya. Artinya kita jabatannya pasti Pak Guru pada sekolah begitu kan. Nah pasti, tapi prosedurnya pasti kita meminta rekomendasi dari sekolah, dari dinas pendidikan Dari begitu Kanwil, kan. dari Kemudian Kanwil. ke BKD, ya BKD nanti akan memberikan telaah bahwa betul pada instansi ini, sekolah ini membutuhkan guru agama begitu kan ibaratnya. Nah, makanya dengan itu kita mengajukan perpindahan dari PNS pusat ke daerah begitu. Kalau dia bisa mengeluarkan itu BKD, nah nanti kita pasti konfirmasi ke Kanwil begitu. Cuma sekarang masalahnya apakah Kanwil mau melepas atau tidak, itu lagi. Itu dia masalahnya. Iya, kalau sebenarnya sih aku bilang nggak ada masalah sih dia sebenarnya kalau cuma melepas kayak begitu kan, nggak ada masalah begitu. Atau kita coba tanya dulu, artinya nggak apa-apa Kak, kalau kami cuma ya takut. Kalau kita sih, kalau menurut hak kita ya kita boleh ngajukan pindah. Cuma kalau Pak Kanwil begitu kan, apakah dia merekomendasikan begitu, mengizinkan untuk kita berpindah begitu kan? Kalau kepindahan itu saya rasa barangkali secara mandiri aja. Kiranya masing-masing. Artinya Iya. Iya betul Pak. Tapi kan ibaratnya kalau satu ngajukan, pokoknya kita 6 orang pasti ngajukan juga, ya kan, pastilah juga sama-sama ngajukan jadinya, walaupun secara pribadi begitu kan. nah itu dia. Kan mau supervisi siapkan ini sudah tinggal aku masuk lah sebentar. Begitu dia mengatakan kenapa kamu mau pindah? Apakah alasan apa? Alasannya karena TPP. Tinggal mas. Iyalah. Nah, itulah lika-likunya perjuangan kita diperbantukan kayak gini. Salah satu cara untuk memutus semua ini harus kita pindah secara langsung ke patenkan ke dinas pendidikan. Betul, memang Biar begitu. tidak ada lagi ini. Karena kalau kekuatannya Dipatenkan. SK kita kemarin ini kan memang sudah berakhir. Iya, tidak bisa. Karena SK gubernur kita sudah tidak ada kan. Jadi tergantung dari gubernur yang baru lagi. Yang saya khawatirkan kalau umpamanya tetap kita di sini lalu kita ajukan itu TPP, kemudian dianggap menyalahi aturan oleh Kementerian Agama. Nah itu yang susah. Iya. Iya. Bisa mengajukan pindah tuh Pak. Memang itu solusi terakhirnya sudah tuh. Artinya mengajukan pindah PNS-nya, pindah instansi. Kalau saya mungkin kalau terlalu ribet bagus pindah ke lingkaran Kementerian Agama saja. Iya. Langsung Kalau kita pindah ke Kemenakan ibaratnya enggak ribet, tinggal ditarik aja. daripada kita tetap bertahan di sini ada semacam Iya. semacam kekurangan anu juga perasaan kita kan, kita menjaga juga. Iya, itu saya bilang Pak, ada Kurang kekurangannya di situ. Nah, hal ini kan juga memang harus dipahami oleh atasan kita lah. Iya. Jangan dia memaksakan juga, ibaratnya
apa ya mendinglah bergabung di guru madrasah sekalian ya kan Pak. Ya, dan Karena ya bagi kita memungkinkan juga kita kalau pindah mungkin ada karir kita juga. iya boleh ke guru kembali, boleh juga ke kantor. Mungkin kalau Pak Ansel ke kantor aja karena ada sekolah Katolik kan. Kalau Iya. umpamanya kita Terus pindah kantor saja. Tahun 2026 mau pensiun juga. Iya itulah. 2026. kalau umpamanya Karena ke pengembangan kantor. karir ke depannya kita bisa pindah umpamanya ke madrasah, siapa tahu karir kita berjodoh jadi kepala sekolah ke Iya. apakah. Ya, bisa aja. Ya, gitu Wah, dia. Pak Darmin bisa jadi kepala Bisa, sekolah. Jadi Ada. Makanya saya tadi bilang sama kepegawaian, pilihan saya tuh cuma 2, saya bilang. Yang jelas saya kalau disuruh neruskan dengan posisi begini ya, hati kita kan pasti enggak ini juga kan. ya Nggak nyaman. kita Ya, adalah rasanya kan Bu. kita sudah pernah rasakan Ya. waktu awal-awal dulu. Sudah. Iya, betul. Pak Erdi sudah stres ini. Nggak nyaman sama pusing dia sudah. Nah, muncul-muncul dia. Iya, dia ngajar ini. Sudah begitu nih cerita sebentar tadi dia sudah aduh begini aduh. Gimana lagi? Saya bilang tunggu dulu. Di mana beliau di mana dia Pak anu? Masuk kelas. Oh, Tapi tadi sudah disapa teman tidak menyaut sudah dia. Saya bilang itu lagi pusing itu jangan diganggu. Terus ada yang nanya ada masalah apa Bu? Nggak tahu Bu, dia bilang gitu aja sudah tadi. Kalau di Kemenak Malinau tuh membutuhkan tenaga Bu Yon. Pendesnya tuh 1 aja pegawainya di Kemenak Apa ya? Malinau membutuhkan tenaga itu di kantor itu. Oh, Ya, cocok apa peran sudah ganti sudah itu nanti dia. Betul, karena kemarin kan sudah. teman sudah lemas kali dua ini cuma bawa senyum aja sudah duluan. Kalau Mikir saya- sudah. Kalau saya kemarin itu 2 kali diminta ke kantor untuk jadi pengawas, tapi itu pertimbangan saya karena TPP. Namun kalau Iya, sudah begini kondisinya, Semua suka tidak suka baguslah ya, pindah. suka tidak suka ya harus sudah ini karena alasannya karena itu rata-rata semua Pak Darmin. ya Pasti karena satu hal itu. betul. Jadi kalau sudah lihat sudah langsung muter ini gimana caranya untuk ke depannya sudah. Nah itu dia. Yang jelas saya mikir gini, tidak bisakah kita usahakan seperti itu ya? Saya pengen lihat juga Wah, Mau lihat. undang-undangnya tadi bagaimana supaya enak kita memahaminya. Makanya Kalau kita ada tadi. cari dulu kita. Cari dulu kita cari lagi. Kemarin Ah. saya baca, saya enggak download sih. Di mana Saya baca. Biar kita bisa memahami. kita Terus telah bisa jadi satu kata sepakat kan. Tapi kalau saya saran untuk sementara ini karena Pak Darmin yang masih ada di provinsi, coba dikomunikasikanlah dengan pihak Kanwil kan, mewakili kita dulu. Nah, dari jawaban pihak Kanwil, terus kita nanti Pak Darmin hasilnya ngomongnya begini sampaikan ke kita, baru kita ambil tindak lanjut seperti apa bagusnya. Begitu saja supaya cepat. Iya, Karena betul. waktu kita tinggal cuma sebulan 2 bulan ini. Kepegawaian, bagian kepegawaian dia. Biar dia Ya. baca undang-undangnya tuh. Masa ada orang enggak tahu undang-undang tuh? Saya harus Tahu dia gitu. kita harus cari dulu itu anunya undang-undangnya. Undang-undangnya. Setelah Saya itu cari lagi kembali nanti kalau itu sudah bangsa. ada tolong dikirimkan ke saya, nanti saya tanyakan ke kepegawaian. Ya. Setelah ada komunikasi nanti saya ketemu Pak Kanwil. Ya. Seperti apa untuk nasib kami yang diperbantukan, apakah memang ada rencana mau ditarik atau seperti apa. Kalau memang masih bisa tergantung dari kebijakan instansi masing-masing, sekolah masing-masing, oke lah, itu aman bagi kita. Mengenai masalah tunjangan TPP bila mana itu tidak diberikan ke kita, mungkin bisa kita adakan pertemuan kembali, kemudian kita ke gubernur lagi. Oh iya mantap itu. Ya kita cari Sekarang lagi. jubirnya Pak Darmin lah sudah. Iya, makanya kita coba cari tahu dulu itu aturan yang disampaikan oleh Bu Hadijah tadi.
Kita mau coba dulu, kita mau baca dulu, kemudian Ya. setelah saya dapatkan baru kita nyasar ke Kanwil. Bila mana Ya. poin tersebut menyampaikan bahwa tidak ada rencana untuk menarik ulang kecuali kalau ada permohonan. Lalu kita mencoba untuk mencoba mengulangi lagi seperti yang terjadi tahun 2017. Ya. Kalau mungkin umpamanya kita sudah berusaha untuk ke gubernur lalu tidak bisa ada jalan lain, baru kita memutuskan lagi masing-masing sudah kita mau pindah kah, mau Jaringan jelek. mau pindah ke induk atau PNS-nya kah? Ya. mau apakah Mau pindah ke daerah kah? Mau kembali ke induk kah? atau berhenti sekalian pensiun dini. Pensiun dini. Iya. Berkarir usaha. Yang bilang tadi Pak siapa tadi bilang separuh napasku hilang. Celka, siapa? Pak Erdi. Kenapa Perdi? Bilang Separuh napasku hilang kah? Bagaimana? Iya, itulah kami dua ini. Aduh, itu berdua jadi ada teman kan? Memang Sambil betul-betul ngobrol. sangat membantu. Ya sama seperti kemarin. Ya apa ya, kalau solusinya kalau memang kita masih dipertahankan situ, ya dapat setengah lah. Iya. Iya. Nah, Daripada tidak ada sama memang sekali. kalau memang jangan setengah, full sekalian. Iya. Ya. Saya mau Jangan dibeda-bedakan. saya hanya mau Bisa ajukan menyampaikan. pindah pansel, pindah ke PNS-nya. Saya mau Pindah PNS ke daerah. menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kalau gubernur yang lalu bisa, kenapa gubernur saat ini tidak bisa? Iya. Ya. Sebenarnya ini Sedikit aturan menantang. otonomi daerah, Bas, sebenarnya. Karena memang kalau dana Mau anggaran mereka mau ada, kasih atau tidak. nah kita ini 100% di kerja di tempat. Iya. Tidak mendua, bahkan kita job kerja kita lebih full daripada yang lain. Ya. Kenapa harus dibeda-bedakan? Nanti kita ngomong sama Pak Gubernur. Kalau memang tidak ada solusi yang lain. Jadi ini kan masih ada 1-2 bulan ini kita bulan depan masih Nggak ada 1-2 bulan nih, Pak. Tinggal satu hitungannya ya 1 bulan aja lagi nih. Sudah tutup tahun. tutup tahun nanti tahun 2022 itu baru mau atur ulang lagi itu masalah keuangan TPP. Nah disitulah akhirnya kita Nggak bisakah kita usul ke Dewan Provinsi? Nah itu dia kita belum tahu sistemnya, tapi kita dulu coba seperti yang kemarin. Kalau memang tidak baru kita ke Dewan. Iya. Mungkin kita bisa Kita coba. bawa suratnya lagi yang SK kita yang kemarin itu. Ya. Kita perlihatkan kalau memang dari sana mengatakan bahwa harus ngusul lagi dari awal, berarti kita harus lagi dengan Kanwil kembali. Iya, itulah saya saran tadi Pak Darmin, kalau bisa coba Bapak mewakili kami karena Bapak posisinya di provinsi, coba anukan ke Kanwil dengan memperlihatkan aturan yang ada yang dibicarakan tadi. Ya, insya Allah. Coba dilihatkan, nah terus langkahnya sebaiknya seperti apa kita ke depannya gitu kan. Kalau memang ini ya kita, kalau memang harus kita ketemu gubernur ya kita ketemu lagi. Kalau ini masalah ini, kalau umpamanya saya sudah dapat ini aturannya, paling tidak besok hari Jumat, paling lambat hari Senin saya harus ketemu dengan Pak Mansur. Ya. Pak Mansur kan kepegawaian. Harus cepat, harus bergerak cepat nih Pak Darmin. Waktu kita mepet betul. Iya, langsung saya ketemu beliau ini.
langsung saya mau agendakan, mau nanyakan dulu kalau memang dia sampaikan bahwa harus ketemu dengan Pak Kanwil, ada jalannya ketemu Pak Kanwil, kita ke Pak Kanwil. Ya. Daripada ini ke saya stres juga pikirkan ini. Oh iya Pak, separuh nyawaku kan Aduh. Bu Hadijah. Betul. Mudah-mudahan ada hikmahnya Separuh nyawaku. ketika ini diusung Ya. kembali, Bu Hadijah sudah bisa masuk lagi. Ya. Kalau memang diberikan kita kemudahan untuk dapat kembali kan. Nah, ini 1 bulan lagi nih. Stop sudah. Ya itu kan 1 bulan, tidak bisa hitungan 2 bulan. Ini sudah pertengahan bulan. Harus cepat kita bergerak. Aduh. Mabuk-mabuk lagi. Saya tadi itu di sekolah itu kan saya tanyakan masalah itu, langsung teman-teman datangi saya langsung. Mereka ngomong bilang urus cepat Pak. Kasihan Bapak itu betul kehilangan kalau hilang. Lumayan nih berapa? Iya, Pak. Sebenarnya tenaga kita itu dibutuhkan. Dibutuhkan sekali. Hah? Makanya Iya, tadi sangat kepala sekolah dibutuhkan. mengatakan Cuma bahwa peraturannya seperti itu dari pusat. Nah, sekarang kita meminta peraturan daerah, begitu kan? dia bilang kepala sekolah kalau memang harus dibuatkan surat pernyataan saya buatkan. Karena sangat diperlukan dan dibutuhkan, bahkan kami sudah anggap kamu guru kami, bahkan kami sudah anggap pegawai dinas. Iya. Bahkan teman-teman itu baru kaget bahwa saya guru diperbantukan. Iya Pak, itu yang jadi dilema Pak. Mungkin kalau untuk kantor struktural saya bilang tidak ada masalah. Yang susahnya kita yang fungsional di bawah, apalagi guru gitu kan. Coba buat peraturan itu, maksud kita pikirkan sampai ke hal yang itu, bahkan mereka tuh masa juga mau disamaratakan semua begitu. Bisa. Tapi yang Bu Hadijah dapatkan itu semua kayak yang diperbantukan. Iya, judulnya PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan begitu. Peraturan yang menyatakan tentang PNS yang diperbantukan dipekerjakan itu artinya dicabut begitu, nah Pak. Artinya tidak ada lagi. Artinya dicabutnya itu apa anunya? Tadi tuh minta yang sertifikat. Ya, itulah saya belum Pak, nggak ada penjelasannya. Setelah dicabut itu apa konsekuensinya bagi yang kami? Oh, terus? Belum selesai kan? Kita nggak tahu yang itu. Yang energi kemarin? Ini mau dicari lagi nih. Mandi ini kan? Ya, itu yang kita memang mau tanya Pak. Kepegawaian harus paham itu. Apakah ditariknya dalam arti tidak boleh bekerja di situ kan? Mandi kemang persiapan malam nih kah? Atau malam Jumat? Gitu. Oh, ini. Iya betul nih. Kita nggak tahu artinya masih boleh bekerja tanpa TPP begitu atau bagaimana nih gitu, atau nggak boleh sudah bekerja di sini begitu kan? Iya. Kalau dengar judul lain nggak rancu itu masih tanda tanya. Kalau dengarnya Bu Hadijah tadi masih tanda tanya itu judulnya. Kalau undang-undangnya Bu sudah dipatenkan tuh Februari 2021 tentang hal itu sebenarnya. Sudah keluar undang-undangnya tentang itu tuh. Yang tentang PNS yang di luar instansi itu ya. Gitu. Tapi tidak tersebutkan Pak Guru. Kalau kayak guru ini kan bagaimana coba mau ditarik semua guru ke Menak begitu. Tapi begini, waktu masalah TPP ini, waktu itu saya juga sudah sampaikan Bu Hadijah kalau tidak salah waktu kita ketemu di dinas bulan lalu ya. Iya. Bulan lalu. Iya. Saya pernah ketemu Pak Tugu waktu tahun 2022 awal. Ya. Kan saat itu saya tanyakan tentang TPP, apakah kami masih dapat atau gimana, masalahnya sudah berganti gubernur. Ya. Jadi dia menyampaikan ke saya bahwa
untuk TPP, masalah TPP itu tergantung dari kebijakan daerah. Kemudian Nah, itu dia betul. apa di dalam SK-nya itu Bapak, apakah ada limit waktu berlakunya SK itu Ya. yang dibuat oleh Pak Arianto? Apakah ada limit waktu bahwa SK ini SK yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, apakah ada limit waktunya tahun berapa? Pak Teguh nanya ke saya waktu itu, Pak Teguh dengan Pak Mustari. Saya bilang kalau di SK itu memang tidak ada durasi masa berlakunya SK itu. Cuma di dalamnya itu menyampaikan bahwa segala yang berkaitan dengan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Dia mengatakan kalau dibunyi di SK itu berarti sekalipun berganti gubernurnya itu tetap kewajibannya pemerintah untuk memberikan Bapak. Iya. Nah ini yang harus saya cermati kembali bila mana ini betul tahun 2022 ini kita sudah tidak dapat, artinya kenapa di satu periode ini kita bisa dapatkan? Mestinya kalau memang tidak dapat di awal periode kepemimpinan gubernur baru. Ini kan istilahnya kita sudah masuk di periode gubernur baru. Mestinya kalau memang tidak dapat sudah karena berlaku sudah yang bilang Bu Hadijah tadi itu aturannya sudah tahun 2021. Kenapa kalau memang mereka tahu kenapa kita masih dikasih? Nah itulah Pak, itu tergantung pada di daerahnya, peraturan daerah mereka. Saya bilang kan, kalau mereka mau mengcover kita sebenarnya dia membuat peraturan daerahnya sendiri. Iya. Ya kan gubernur ya begitu. Artinya sekprofnya artinya membuat peraturan khusus untuk yang guru gitu. Nah. Artinya bunyinya pun tidak lagi. Pegawai yang dipekerjakan lagi ganti itunya aja bunyi di atasnya. Iya, artinya kalau mungkin SK di bawah di dalam yang bla 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 tadi biar aja kan, tinggal bunyi di atasnya aja, bukan SK PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan itu aja lagi. Memang kembali kebijakan daerah sebenarnya. Pilihannya tinggal kita bawakan lagi itu suratnya ditelaah hukum kembali oleh Biro Hukum. Iya. Karena itu payung hukumnya bagi dia untuk memberikan kita TPP. Nah ini kita memang harus nih. Kita harus bernapas lagi tahun depan ini. Iya. Jangan separuh napas, tetap sengal-sengal kita. Iya Pak Celmus. Ya. Jangan separuh Pak Celmus. Bapak ini Pak. Ya kita serahkan kepada Armin dulu lah bagaimana tindak lanjut. Kita tunggu beritanya bagaimana kita bergerak. Cari anunya Pak, cari dasar hukumnya itu dulu. Bantu dulu. Yang dibicarakan tadi ini kan. Bantu dulu Bapak Ibu bantu dulu carikan carikan di dasar hukumnya. Di internet mungkin ada. Kita sama-sama mencari, kita login ke Google. Ketik aja di sana. Kita mau telaah itu kan maksudnya itu apa gitu kan? Karena kita ini belum tahu betul ini seperti apa. Iya. Memang disuruhnya kita di situ bahwa semua guru PAI harus kembali ke induknya. Ya suka tidak suka kita harus siap-siap. Ya Pak, itu kan peraturan nasional Pak ya, peraturan nasional. Iya, oleh kepegawaian kita kok tidak tahu. Iya. Kalau perlu nanti kita coba saya panggil nanti teman-teman yang di pusat yang boleh. Akpai baru kita bisa komunikasi tentang hal ini.
Ya, artinya teman-teman yang pengangkatan Kementerian Agama apa dia, kan? gitu kan, ibaratnya bagaimana dengan peraturan yang ini gitu. Ya, artinya seperti apa sudah di sana yang mereka alami, apakah memang sudah harus kembali atau gimana? Karena kita ini kan Pak, saya rasa tidak mungkin itu ditarik Pak, karena Mungkin. bukan kita sendiri, artinya secara nasional. Iya. Tidak mungkin. Berat itu dia. Berat. Karena Mencari guru agama itu berat. berat. Bisa jadi dia hanya bilang kami tidak bayar tunjangannya begitu. Itu aja. Kalaupun dalam keadaan terpaksa kayak Pak Ansel tadi, separuhnya lah dikasih. Kalau memang Iya. tapi Artinya ya kami meminta bagaimanalah artinya janganlah kebijakan dari daerah begitu kan terhadap kami begitu. Artinya ya kalau dia bilang ya daripada kepikiran itu dia mau menggantikan P3K kita dengan PNS ya dia tanggung semuanya kan. Lebih banyak dia tanggung gajinya, apanya. Nah kalau kita kan cuma minta sertifikasi doang. Mintaan tunjangan doang. Kalau dia mau mengganti kita dengan P3K, otomatis semuanya dia tanggung begitu kan? Dia tanggung awal begitu. Nah kalau kita kan hanya meminta tunjangan saja. Kalau gaji kan ditanggung oleh kementerian kita begitu kan? Ya. siap. Tapi memang jelas Bu Adi, jadi SK gubernur itu memang jelas juga begitu tuh. Yang berkaitan dengan ini gaji kan yang lain sebagainya memang dibayar oleh kementerian kan. Kalau yang bersangkutan dengan daerah sendiri itu punya SK itu jelas. Cuma mungkin itu tadi judul SK-nya itu bukan yang diperbantukan lagi. Supaya bisa nerima kita. Enggak, makanya aku bilang kalau dia berdasarkan aturan pusat memang tidak ada. Karena pusat sudah mengatakan tidak ada dipekerjakan di luar instansi. Nah, kalau daerah mau membuat satu peraturan daerah lagi, mungkin bisa jadi. Makanya kita bilang minta kebijakan daerah, begitu kan? Iya. Untuk hal ini, begitu. Kami tahu artinya. Iya, karena kami tahu kalau peraturan pusat kan sudah menyatakan demikian. Cuma kan posisi kami ini ibaratnya meminta kebijakan daerah, begitu. Karena daerah yang jelas ya targetnya. Iya. Begitu. Ya begitu. Kita cari anunya lah dulu, cari undang-undangnya. Nanti kalau kita malam kita diskusikan lagi kan? Oke, nanti kita cari dulu baru kita online lagi. Ya. Karena kita ini belum bisa memutuskan ini kalau belum kita baca formatnya. Ya, betul. Iya itulah masih bingung saya, jelas masih Kita bingung. ini. Saya ini menghubungi karena mencari curhat ceritanya. Pak Abdullah mana juga sama guru agama yang Kristen itu, yang pindahan itu kok enggak ada, Kalau Rosalina, kalau Bu Rosalina memang sudah di pengawas dia. Oh, pengawas. Pengawas dia. Kalau Pak Abdullah ini pengawas Kemenak dia. Ya. Oh, pengawas Kemenak berarti enggak masuk di sini dong, Pak. Enggak masuk di grup kita. Iya kan kemarin kan sempat sama-sama kita. Makanya kalau Pak Abdul ini enggak tahu di mana anunya. Memang jarang-jarang dia. Berarti kita tinggal berlima aja. Ya. Berenam kita. Berarti berenam aja kita lagi kembali seperti semula. Iya. Enggak bertujuh dong. Iya. Berjuang dari awal. Harus berjuang lagi kita di Badija. Kita dua perempuan. Iya. Ya. Ayo kita dulu lah. Kita cari dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Undang-undangnya. Oke, Terima kasih Pak Darmin. Assalamualaikum. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Bentar ya.